Milenial tangguh, Indonesia tumbuh bersama milenial mandiri. Halo, nama saya Halim Pratama. Saya berdomisili di Tanjung Lapang dan bergabung di Milenial Malino Maju. Sebagai apa Pak posisinya di M3 ya? Ya, M3 atau M3. Saya sebagai ketua di sana dan beberapa teman, kurang lebih ada 40-an pengurus. Oke, nah kemarin waktu MOU ya dengan pemerintah daerah itu dalam rangka apa tuh Pak? Oh ya, itu perjanjian kerjasama kita beberapa hari yang lalu antara pemerintah daerah dengan beberapa lembaga termasuk M3 dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Malinau, dan kalau M3 khususnya di pemberdayaan dan pendampingan kepemudaan di Malinau. Oke, nah berarti dari 5 program pemerintah daerah saat ini, salah satu program yang didampingi M3 itu program yang mana? Dari 5 program tentu yang paling berkaitan itu milenial mandiri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih itu milenial mandiri yang menjadi harapan dari pemerintah daerah? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di perjanjian kerjasama yang lalu, bahwa hakikat dari kemandirian itu adalah kemampuan diri untuk berdiri di kaki sendiri. Jadi sebanyak apapun program dari pemerintah, kalau setelah itu kita hanya duduk dan mengharapkan bantuan berikutnya, tidak akan pernah tercapai perubahan atau perbaikan masa depan dari generasi muda Malinau. Jadi harapan saya, setelah teman-teman mengikuti pelatihan, coba cari jalan. Akses keluarga bisa dipakai, akses pertemanan bisa dipakai. Banyak sekali jalan teman-teman kalau kita mau untuk kita bisa menggunakan skill, keterampilan yang sudah kita dapatkan. Kalau kita menunggu semua dari pemerintah, tentu pemerintah punya keterbatasan. Tidak mungkin semua dapat dibantu oleh pemerintah. Sehingga kita sangat mengharapkan teman-teman yang kiranya mampu, punya akses, punya modal, diimplementasikan ilmu-ilmu dan keterampilannya. Dari beberapa sektor memang sudah ada yang berjalan membuka usaha. Kita lihat di barbershop sudah ada, di hidroponik sudah ada, di tata boga juga sudah ada. Jadi ini penting sekali menurut saya, karena ini program awal dan 100 hari kemarin kita baru pertama kali buat pelatihan. Munculnya orang-orang di setiap sektor saja itu sudah mengkonfirmasi bahwa program ini bisa kita implementasikan lebih luas jangkauannya, seperti itu. Jadi kita sekarang belum menakar kesuksesan programnya karena masih di awal, tapi kita melihat sudah ada tanda-tanda bahwa teman-teman ternyata bisa muncul setelah pelatihan itu selesai. Filosofi dari milenial mandiri itu sendiri menurut Bapak itu seperti apa? Ya, jadi kalau milenial mandiri, karena kita melihat angkatan kerja dan tenaga kerja di Malinau ini kan semakin banyak dari tahun ke tahun. Seperti yang sudah saya bilang waktu penandatanganan kerjasama, bahwa anak Malinau ini setelah menempuh pendidikan akan kembali lagi ke Malinau sebagian besar. Jadi ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Solusi yang dihadirkan oleh kepala daerah kita milenial mandiri. Jadi yang sudah datang ini, sudah siap bekerja ini, kalau bisa jangan, dalam tanda kutip, jangan nganggur. Jadi harus lihat peluang di entrepreneurship, buka usaha sesuai dengan keahlian, minat, atau bisa kita arahkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Malinau. Nah, masalahnya perusahaan-perusahaan terima harus punya skill dulu. Nah, jadi pemerintah Malinau memfasilitasi persiapan teman-teman yang belum punya skill untuk bisa memiliki skill sehingga bisa buka usaha atau bisa bekerja, seperti itu. Peran M3 sendiri terkait pra pelatihan, saat pelatihan, dan pasca pelatihan, atau kita bicara peningkatan skill itu nanti seperti apa nih? Ya, rencana kita ke depan adalah kita setelah melakukan pemetaan kebutuhan teman-teman di lapangan setiap kecamatan seperti apa, kita akan melakukan pelatihan. Setelah pelatihan, kita akan melakukan pendampingan agar teman-teman ini bisa membuka usaha atau mengakses lowongan pekerjaan di tempat-tempat tertentu. Jadi tidak hanya berhenti di pelatihan, namun juga didampingi sampai membuka usaha. Bahkan ketika usaha itu sudah berjalan, kita akan evaluasi lagi. Kalau perlu penguatan, kita akan kuatkan lagi. Oke, nah pendampingan yang akan didampingi oleh M3 ya terhadap para peserta pasca pelatihan tentunya setelah 100 hari nanti ke depan, itu dalam hal apa nih?
Yang pertama, kita karena sudah dalam bentuk lembaga dan bekerja sama dengan pemerintah, akses kita ke pemerintah tentu terbuka. Lalu akses ke stakeholder lain seperti lembaga-lembaga keuangan untuk mendukung teman-teman di modal. Dan itu sebenarnya sudah dimulai Pak Bupati, komunikasi langsung ke berbagai lembaga keuangan yang ada di Malinau. Dan kita juga ingin membuka komunikasi dengan BUMDes yang ada di desa-desa, agar teman-teman ini juga bisa dibuka peluangnya di setiap desa. Saya beberapa kesempatan sudah bertemu dengan peserta pelatihan. Kalau tidak salah 3 hari yang lalu saya ketemu, satu ikut pelatihan tata boga, yang satu ikut barbershop. Artinya nggak semua teman-teman ini punya keberanian untuk buka usaha. Jadi pesan saya, coba melamar di tempat-tempat usaha anak-anak muda yang lain. Itu jadi kalau belum berani ambil resiko, jadi skillnya masih terpakai seperti itu. Atau banyak sekali platform online untuk berusaha. Jadi teman-teman tidak harus punya toko fisik, namun masih bisa berjualan. Menurut Bapak sendiri ya, kita bicara BUMDes. BUMDes di Kabupaten Malinau ini gimana menurut Bapak? Ya, tidak bisa dipukul rata ya, karena setiap daerah 109 desa ini punya karakternya masing-masing. Ada yang berjalan, namun ada juga yang sulit. Jadi dan kita melihat ada peluang di sana anak-anak muda untuk menghidupkan BUMDes ini kembali seperti itu. Jadi kita nggak usah melihat BUMDesnya sekarang seperti apa, tapi setelah ada sumber daya manusia yang sudah kita latih, mereka inilah yang kita arahkan untuk menghidupkan BUMDes di setiap desa. Oke, dengan harapan supaya meningkatkan pendapatan desa. Betul, jadi tidak hanya pendapatan secara individu, tapi juga untuk desa ada manfaatnya. Oke, nah terkait Pak Bupati ya, ada pesan-pesan khusus yang disampaikan Pak Bupati terhadap pengurus M3 atau milenial yang mungkin disampaikan melalui M3? Tentu yang pertama, Pak Bupati mengharapkan kita untuk tetap solid, tetap kompak, karena itu penting. Dan perjalanan Pemda hanya kurang lebih 3 tahun ya. Jadi artinya kita punya waktu yang sangat singkat untuk mensukseskan milenial mandiri. Jadi waktu yang singkat ini kita gunakan seefektif mungkin seperti itu. Dan kita harus mengakomodir kepentingan generasi muda yang lebih luas. Jadi luas secara geografis, luas dari segi keberagaman juga seperti itu. Jadi semua generasi muda bisa merasakan manfaat dari program. Menurut kamu ya, seberapa pengaruh si milenial di Kabupaten Malinau? Atau kekuatannya seperti apa? Sangat berpengaruh sekali, karena dari segi demografi milenial itu sekitar 45% ya, 40-45%. Nanti mungkin bisa di cross check di data BPS Malinau. Tapi sangat banyak sekali. Jadi ini adalah kaum mayoritas, dan kalau tidak dipersiapkan dengan baik, tidak sanggup bersaing di Malinau, akan sulit ke depan. Apalagi kalau kita bicara nanti ibu kota semakin dekat, persaingan akan semakin ketat. Jadi mempersiapkan orang-orang muda di Malinau mandiri dan bisa menguasai sektor ekonomi itu penting sekali. Terkait M3 sendiri Pak, status dia itu apakah OKP, LSM, atau apa ya kalau dalam kita bicara badannya? Ya, berdasarkan akta notaris, M3 ini adalah perkumpulan kepemudaan. Jadi perkumpulan kepemudaan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pendampingan kepemudaan. Apa bedanya M3 dengan KNPI? Beda, M3 dengan KNPI tentu beda, karena KNPI ini adalah organisasi kepemudaan tingkat nasional yang punya cabang di setiap provinsi, bahkan di kota dan kabupaten ya. Sedangkan M3 ini adalah organisasi lokal, pemuda lokal, dan punya kepentingan spesifik sebagai mitra pemerintah untuk mensukseskan satu program spesifik, yaitu milenial mandiri. Oke. Bapak selaku ketua M3, nah pasti kan banyak tentunya pengurus di dalam itu kan. Bagaimana caranya M3 memaksimalkan peran semua pengurus dalam rangka mensukseskan program pemerintah daerah? Ya, jadi teman-teman pengurus di M3 ini datang dari berbagai sudut, artinya domisili yang berbeda, latar belakang kesukuan, agama, bahkan profesi yang berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya menjadi kekayaan dan kekuatan nih. Jadi kita bisa merangkul lebih luas lagi, karena di M3 saja sudah beragam seperti itu. Jadi inilah yang kita bisa maksimalkan, teman-teman
mengambil peran di masing-masing sektor. Seperti contoh kemarin 7 pelatihan itu kita sudah punya orang-orang mana teman-teman dari pengurus entry sendiri yang ternyata cocok di hidroponik karena sudah punya pengalaman, di bioflok sudah punya pengalaman, tata rias sudah punya pengalaman. Jadi kita nggak susah lagi cari-cari orang di luar dari pengurus karena pengurusnya sendiri sudah beragam dan kaya pengalaman. Angka generasi muda yang banyak ini bukan hanya angka di atas kertas, mereka adalah manusia yang punya harapan, punya keluarga. Ini harus kita sentuh sampai ke sana seperti itu. Dan ini bukan hanya tugas dari pemerintah daerah dan bukan hanya tugas dari M3, saya rasa semua stakeholder termasuk dari milenial itu sendiri harus ambil peran aktif. Menurut Bapak sendiri ya, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini konsistensi mereka terhadap milenial ini seperti apa? Kalau bisa dibilang ini adalah bupati dan wakil bupatinya milenial ya. Jadi mereka tidak hanya hadir dengan slogan-slogan kepemudaan, tetapi kepemudaan itu diartikulasikan ke dalam program dan dilibatkan langsung pemuda di sana. Jadi buat saya kalau dari hulu sampai hilir Pak WMP dan Pak Jakaria sangat konsisten sekali. Dan kita berharap konsistensi ini bisa dijaga terus sampai beliau menuntaskan masa kepemerintahan nantinya. Pesan untuk milenial-milenial ya, khususnya yang ada di Malinau ini. Pesan yang pertama seperti yang tadi saya sudah bilang, jangan pasif, jangan menunggu. Jadi ketika teman-teman aktif mengambil bagian, mencoba terus, lalu disandingkan dengan program dari pemerintah, di sanalah kesempatan terjadi gitu. Jadi kalau teman-teman hanya diam lalu program pemerintah datang, ini nggak akan jadi apa-apa. Jadi aktif, ambil bagian, terus cari cara, karena anak muda ini biasanya resikonya sedikit. Jadi nggak banyak beban pikiran, tidak banyak tanggungan. Jadi coba aja, dobrak aja dulu kanan kiri, karena dulu orang-orang tua, senior-senior kita juga seperti itu kok. Jadi jangan takut mencoba. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Pesan untuk sesama pengurus M3 ini juga saya sampaikan kemarin Pak Yesum. Yang pertama, kompak, karena kita sudah pernah berusaha di beberapa waktu yang lalu dan kita berhasil. Kuncinya itu kompakan, itu penting. Lalu yang kedua, kita harus belajar untuk mengolah ekspektasi ya secara dewasa dan realistis. Itu yang kemarin saya sampaikan persis. Jadi mungkin kita banyak angan-angannya, banyak harapannya, ketika itu tidak tercapai kita menjadi sedikit kurang bersemangat. Nah, itu juga harus kita kelola dengan baik, karena keberlangsungan program milenial mandiri juga bergantung pada semangat kita. Jadi kalau kita stop di tengah jalan akan berdampak ke teman-teman yang lain. Lalu yang berikutnya, karena kita mitra pemerintah, jangan terlalu reaktif terhadap apa yang terjadi di luar sana, karena menjadi mitra pemerintah itu menuntut kestabilan kita, konsistensi kita sampai akhir. Tetap semangat teman-teman memperjuangkan kepercayaan yang diberikan kepada kita, karena M3 ini bukan untuk kita saja, tapi untuk teman-teman yang lebih luas. Jadi menurut saya alangkah indah dan hebatnya di masa muda kita sudah bisa berkontribusi untuk anak-anak muda yang lain.